Selamat malam, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari tugas 1, Arsitektur dan Organisasi Komputer atau ARKOM dengan judul Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu itu ada Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rio Irawan dengan NIM 250401010130. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Arsitektur komputer adalah dasar dari sistem komputer modern. Arsitektur komputer mendefinisikan kemampuan sistem modern pemrograman. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana arsitektur tersebut diwujudkan dalam perangkat keras. Pemahaman ini penting karena komputer modern dibangun dalam komponen yang saling terhubung dan bekerja melalui siklus instruksi. Oke, untuk selanjutnya ada arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan konseptual yang mendefinisikan kemampuan sistem model pemrograman dan set instruksi yang dapat digunakan oleh programmer. Menurut arsitektur komputer Mandiri Nusa tahun 2021, ini saya mengambil referensinya dari sini. Arsitektur komputer berhubungan dengan aspek yang terlihat pada pengguna seperti bahasa mesin, ukuran memori, dan mekanisme pengamatan. Untuk yang selanjutnya ada organisasi komputer. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana arsitektur tersebut diwujudkan dalam perangkat keras. Ini diambil dari Starlins 2018, menekankan bahwa organisasi komputer mencakup detail teknis seperti jumlah register, struktur cache, mekanisme bus, implementasi pipeline. Dengan kata lain, arsitektur ini apa yang terlihat, sedangkan organisasi komputer bagaimana hal itu bekerja. Oke, untuk selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama dari prosesor terbagi menjadi 4. Yang pertama itu CPU atau prosesor, otak dan pusat pemrosesan pengendalian instruksi. CPU ini bertanggung jawab menjalankan program dan mengatur aliran data. Yang kedua yaitu memori utama atau main memory, tempat menyimpan sementara program dan data yang sedang diakses. Memori ini bersifat volatile, artinya dapat hilang jika komputer dimatikan. Yang ketiga itu ada input output, media komunikasi yang mengambil input dari pengguna, misalnya keyboard, mouse. Selain itu juga masih banyak lain. Dan untuk yang outputnya atau menjanjikan itu bisa monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, untuk sistem terkoneksi itu di nomor 4, jalur koneksi berupa bus, data, alamat, kontrol yang memungkinkan transfer antar komponen. Untuk yang selanjutnya itu ada cara kerja CPU, siklus instruksi. Yang pertama itu ada siklus fetch. CPU ini mengambil instruksi dari memori utama dan menyimpan register di instruksi. Siklus yang kedua itu ada siklus execute. Nah, CPU menjelaskan instruksi tersebut baik berupa operasi aritmatika, logika, maupun perpindahan data. Yang selanjutnya ada struktur internal CPU. Yang pertama ada control unit, mengatur mengendalikan seluruh operasi CPU termasuk pengambilan instruksi, pengiriman sinyal kontrol, perpindahan data antar komponen. Yang kedua ada ALU. ALU ini melaksanakan fungsi pemrosesan data baik operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun logika and or not, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada register. Register itu media penyimpanan internal CPU yang paling cepat dapat berada di tingkat tertinggi hierarki memori. Register ini digunakan untuk menyimpan data sementara alamat memori dan berhasil operasi. Oke, yang selanjutnya ada jenis desain prosesor. Yang pertama CISC, menyediakan banyak instruksi kompleks. Instruksi dapat melakukan beberapa operasi sekaligus, contohnya Intel x86 dan AMD. Untuk RISC sendiri, instruksinya sangat sederhana dan seragam. Eksekusi lebih cepat dan pipeline lebih efisien, contohnya ARM. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa arsitektur komputer merupakan rancangan konsep kontekstual yang mendefinisikan kemampuan sistem set instruksi, sedangkan organisasi komputer menjelaskan bagaimana rancangan tersebut terwujud dalam perangkat keras. Nah, struktur komputer tersebut terdiri dari 4 komponen utama, yaitu CPU, memori utama, modul input-output, dan sistem interkoneksi. CPU memiliki bagian kontrol penting,
Yang pertama, control unit, ALU, dan register yang mendukung pemrosesan data secara efisien. Selain itu, terdapat juga pendekatan decision processor, yaitu RISC, instruksi yang sangat sederhana dan efisien, dan CISC, instruksi yang kompleks dan fleksibel. Pemahaman mendalam mengenai arsitektur komputer sangat penting untuk memahami cara kerja sistem, meningkatkan efisiensi instruksi, serta mengikuti perkembangan teknologi prosesor. Mungkin segitu saja presentasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kurang-kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.